Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nofraini, NPM 1911 010340, kelas K semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Video Terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran PAI di SDN 1 Dwi Kora Bukit Kemuning. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, dosen pengampu Ibu Richa Putri Aprilia MPD. Yang pertama, saya akan membahas bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel-variabel dari judul saya. Yang pertama ada pengaruh. Pengaruh adalah kemampuan yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Yang kedua, penggunaan. Penggunaan adalah cara atau teknik menggunakan atau memakai sesuatu, misalnya media. Nah, yang ketiga, media video. Merupakan salah satu jenis media audiovisual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Yang keempat, ada hasil belajar. Adalah perubahan perilaku yang berupa pengetahuan atau pemahaman, keterampilan, dan atau sikap yang diperoleh peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung. Proses pembelajaran mempunyai peran penting dalam hasil belajar. Selanjutnya ada pendidikan agama Islam. Adalah suatu proses pendidikan atau pengajaran dalam ranah perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah latar belakang masalah. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pembelajaran yang baik ditandai dengan adanya interaksi antara komponen dalam pembelajaran, di mana komponen-komponen yang berperan dalam suatu proses pembelajaran antara lain guru, siswa, media, metode perlengkapan, peralatan, dan lingkungan kelas yang terarah pada tujuan pencapaian pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila sebagian besar peserta didik mampu memahami pelajaran dengan baik. Pendidik berperan dalam menyusun strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar peserta didik termotivasi untuk berpotensi serta dapat memahami pelajarannya dengan baik. Tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran tidak terlepas dari pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, maka dapat meningkatkan hasil-hasil dan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Video merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI, salah satunya fikih. Walaupun dengan menggunakan media video memiliki kelemahan seperti kesulitan mendapatkan dan memproduksinya, tetapi media video memiliki keunggulan dibandingkan media lainnya dan sesuai digunakan dalam pembelajaran PAI, yaitu mata pelajaran fikih. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat didefinisikan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya minat peserta didik terhadap pelajaran pendidikan agama Islam sehingga peserta didik kurang memperhatikan pelajaran dan tidak semangat dalam belajar. Yang kedua, kurangnya penggunaan dalam pembelajaran. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang keempat, rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, media pembelajaran yang akan dilakukan peneliti di atas adalah media audiovisual yang berupa video. Yang kedua, peneliti hanya membahas pengaruh penggunaan media video terhadap minat dan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, peneliti hanya meneliti hasil belajar pada aspek kemampuan kognitif dan afektif. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pendidikan ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan media video terhadap minat dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 1 Dwi Kora Bukit Kemuning. Selanjutnya ada manfaat penelitian.
Yang pertama, ada sebagai informasi bagi SDN 1 Dwi Kora Bukit Kemuning tentang pengaruh penggunaan media video terhadap minat dan hasil belajar peserta didik. Juga sebagai informasi kepada pendidik tentang pengaruh penggunaan media video terhadap minat dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, sebagai informasi bagi jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tentang pengaruh penggunaan media video terhadap minat dan hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya ada pengembangan wawasan keilmuan peneliti dalam bidang pendidikan agama Islam dan yang berkaitan dengan penulisan ilmiah. Nah, selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh penggunaan media video terhadap hasil belajar telah diteliti oleh peneliti terdahulu, antara lain yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Santi Laksita Sari dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Video Terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran PAI terhadap Hasil Belajar Peserta Didik kelas 11 IPA pada materi pengurusan jenazah di SMAN 1 Pulau Kulon Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2011-2012. Menyatakan bahwa hasil tes akhir yang telah dilakukan diperoleh rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen 80,733, sedangkan kelompok kontrol 76,833. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik dengan menggunakan media video lebih baik daripada hasil belajar peserta didik tanpa menggunakan video. Yang kedua ada penelitian dilakukan oleh Muhammad Kusnul Al-Fashi dengan judul Penggunaan Media Video Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri Ngoto Bantul, Yogyakarta tahun ajaran 2014-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan rata-rata nilai post-test kelompok eksperimen sebesar 82,36, lebih tinggi daripada rata-rata kelompok kontrol sebesar 76,18. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif penggunaan media video terhadap hasil belajar. Yang ketiga, ada penelitian dilakukan oleh Gustiar Aldi Septina dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fikih. Menyatakan bahwa hasil perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan uji T pada data post-test tersebut diperoleh nilai hitung 17,12 dengan diketahui 58 dan alfa 0,02, maka diperoleh nilai T tabel 2,0001 karena 17,12 berada di luar interval min 2,001, jadi T hitung lebih besar dari 2,001, maka HO ditolak dengan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media video terhadap hasil belajar peserta didik. Selanjutnya saya akan membahas bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama ada media pembelajaran, pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Kemudian ada fungsi dan manfaat media. Media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media ini harus melibatkan peserta didik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis melihat dari segi-segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi yang efektif. Kemudian ada manfaat media. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dan lingkungannya, dan kemungkinan peserta didik belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Media pembelajaran dapat meningkatkan keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka serta masyarakat dan lingkungannya. Kemudian ada prinsip-prinsip media pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam media pembelajaran menurut Saud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip media pembelajaran harus tepat guna. Artinya, media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar. Prinsip media pembelajaran berdaya guna, artinya media pembelajaran yang digunakan mampu meningkatkan motivasi peserta didik. Prinsip media pembelajaran harus bervariasi, artinya media pembelajaran yang digunakan mampu mendorong sikap aktif peserta didik dalam pembelajaran.
Selanjutnya ada pengertian media video. Kata video berasal dari bahasa Latin yaitu melihat. Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar gerak. Video bisa merekam gambar dan suara secara bersamaan dengan sangat aktif. Media video pula umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat dan memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Beberapa kelebihan penggunaan media video dalam pembelajaran adalah: yang pertama, dapat menarik perhatian untuk periode-periode yang singkat dan rangsangan luar lainnya. Yang kedua, dengan alat perekam video, sejumlah besar penonton dapat memperoleh informasi dari para ahli. Kemudian, demonstrasi yang sulit dapat dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga pada waktu mengajar seorang pendidik dapat memusatkan perhatian pada penyajiannya. Kemudian menghemat waktu karena rekaman dapat diputar ulang, dapat mengamati lebih dekat dengan objek yang berbahaya ataupun objek yang sedang bergerak. Keras lemah suara yang ada bisa diatur disesuaikan bila akan disisipi komentar yang akan didengar. Ruangan tidak perlu digelapkan pada saat penyajian. Selanjutnya ada tujuan media video. Yang pertama, untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran di kelas, menjaga relevansi antara pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kemudian membantu konsentrasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat media video. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Kemudian bahan pembelajarannya akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih memahami peserta didik dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata pendidik, sehingga peserta didik tidak bosan dan pendidik tidak kehabisan tenaga. Apalagi kalau pendidik mengajar pada saat jam pembelajaran, peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian pendidik, tetapi juga aktivitas lain, seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelebihan media video. Yang pertama, melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari peserta didik ketika mereka membaca, berdiskusi, berpraktik, menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan berulang-ulang jika dipandang perlu. Kemudian meningkatkan motivasi dan menanamkan sikap dan segi-segi efektif lainnya. Selanjutnya mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok peserta didik, menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara langsung, ditunjukkan kepada kelompok besar atau kecil, kelompok heterogen atau kelompok perorangan, menjadikan waktu lebih efisien. Kemudian ada kekurangan media video. Pengadaan film atau video umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu yang banyak. Film atau video yang terus berputar bisa menjadikan sebagian besar peserta didik tidak mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan. Film atau video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan atau tujuan belajar yang diinginkan, kecuali film atau video itu dirancang dan diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri. Yang selanjutnya ada hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Nana Sujana juga mendefinisikan hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, efektif, dan psikomotor. Hasil belajar adalah perubahan secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh pakar pendidikan sebagaimana tersebut tidak dilihat secara fragmentas atau terpisah, tetapi secara konferensif. Hasil belajar mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya ada macam-macam hasil belajar. Yang pertama ada kognitif, yaitu berkenaan dengan hasil belajar intelektual, mencakup 6 aspek, yang mana pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya ada afektif, berkenaan dengan sikap, mencakup 5 aspek, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, pembentukan pola hidup.
Selanjutnya ada psikomotorik, berkenaan dengan keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada 7 aspek yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan yang kompleks, penyesuaian, dan gerakan kreativitas. Selanjutnya ada prinsip penilaian hasil belajar yaitu value atau sah, objektif, transparan, adil, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, bermakna, dan sistematis. Selanjutnya ada pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan agama Islam menurut Abdul Majid, pendidikan agama Islam adalah usaha yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mata pelajaran pendidikan agama Islam itu keseluruhannya terliput dalam lingkup Al-Quran dan hadis, keimanan, akhlak, dan fikih atau ibadah. Fungsi dan tujuan pendidikan agama Islam: pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarganya. Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui pendidikan agama Islam. Kemudian perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam meyakini pengalaman ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum dan sistem dan fungsional. Penyaluran peserta didik untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian ada ruang lingkup pendidikan agama Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain selain manusia, dan lingkungannya. Kemudian ada komponen-komponen dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama ada tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar, mengajar atau metode, sumber belajar, dan evaluasi. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Sugiono dalam bukunya menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun berdasarkan teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti untuk merumuskan hipotesis. Penelitian menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen desain dengan memberikan pretest atau post-test pada 2 kelompok sampel, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen, yang dimana kelas eksperimen diberikan perlakuan menggunakan media video dan kelas kontrol tidak menggunakan media video. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis penelitian, Sugiono menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kemudian hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu ada bila penelitian bekerja dengan sampel, namun jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Selanjutnya saya akan membahas bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel yang biasanya ditentukan secara acak untuk diambil datanya, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Yang kedua, tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini di SDN 1 Dwi Kora Bukit Kemuning yang beralamat di Desa Dwi Kora Bukit Kemuning, Lampung Utara dengan mengambil sampel dari kelas 5. Populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek data penelitian dilihat dari sifatnya. Populasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel digunakan untuk mempermudah peneliti dalam pengambilan data karena jumlah objek penelitian yang terlalu banyak. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data.
Di sini peneliti memilih wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel maksudnya adalah menjelaskan secara singkat tentang variabel. Penelitian di dalam penulisan tugas akhir ini yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Video Terhadap Hasil Belajar Siswa PAI SDN 1 Dwi Kora Bukit Kemuning mengangkat satu variabel independen dan satu variabel dependen. Adapun satu variabel independen yaitu pengaruh penggunaan media video dengan simbol X terhadap hasil belajar siswa PAI dengan simbol Y. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat ukur dalam penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan peneliti untuk mempermudah pengumpulan data, sehingga lebih mudah diolah. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket yang berisikan pernyataan positif dan negatif dengan 10 alternatif jawaban. Setiap jawaban instrumen memiliki gradasi dari sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas data. Uji validitas untuk mengukur kecepatan instrumen dalam mengumpulkan data. Apakah instrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur? Maka dilakukan uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk menguji validitas angket. Untuk keperluan ini, diuji teknik korelasi jawaban pada tiap item dikorelasikan dengan total score. Kemudian ada uji reliabilitas data. Suatu tes dikatakan apabila tes tersebut mampu memberikan hasil yang relatif tertutup apabila dilakukan secara berulang pada kelompok individu yang sama. Kemudian ada uji prasyarat analisis. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya ada uji homogenitas. Adalah suatu teknik analisis untuk menguji apakah data berasal dari populasi yang homogeni atau tidak. Untuk menguji homogenitas varian terhadap dua kelompok sampel dapat dilakukan dengan uji F. Sedangkan untuk menguji homogenitas varian terhadap 3 kelompok sampel atau lebih dapat dilakukan dengan uji Bartlett. Yang selanjutnya ada uji linier. Uji linearitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel X dan variabel Y linier atau tidak. Selanjutnya ada uji hipotesis. Sebagaimana telah peneliti kemukakan di atas bahwa metode angket adalah metode untuk menghimpun data premier yang berfungsi untuk dijadikan sebagai bahan pembuktian hipotesis. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari kuesioner perlu diolah kemudian dianalisis agar dapat diambil kesimpulan. Setelah data diolah untuk menguji hipotesis, maka selanjutnya dianalisis menggunakan analisis statistik, yaitu menggunakan rumus korelasi produk momen. Kemudian, untuk menguji kebenaran hipotesis uji T adalah salah satu uji tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil. Kemudian untuk mengetahui koefisien determinasi, penulis menggunakan yang dikemukakan oleh Sugiono, yaitu koefisien korelasi determinasi ini tidak lain dari pangkat 2 koefisien korelasi dikali 100, yang maknanya menunjukkan besarnya presentasi varian antar variabel, atau dengan kata lain, uji determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besarkan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y dalam bentuk presentasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.